ini light beam. Kalau yang bulat itu power beam. Ini yang power beam. Ini yang besar. Ini juga buat chatting jarak jauh ya. Ini power beam. Kemudian kalau yang paling atas, di tower paling atas itu kita pakai sektoral. Nah ini sektoralnya 2,4. Kalau yang dipasang di atas itu 5 GHz. Ini yang 2,4 nya kita lepas karena dulu tujuannya ini buat bagi jaringan bagi akses ya, supaya hotspotnya jangkauannya jauh. Bisa, cuma nggak stabil ternyata. Karena frekuensi 2,4 di sini udah banyak. Jadi interferensinya tinggi. Jadi sinyalnya itu muncul hilang gitu. Jadi karena saking banyaknya hotspot yang udah dipasang ya kan di sini kan termasuknya cukup banyak yang pasang ya di bawah itu, contohnya di SD ada wifi kan, di warung-warung juga sekarang udah banyak hotspot ya. Jadi interferensi jaringan 2,4 nya udah cukup tinggi. Jadi kita walaupun pasangnya paling tinggi, kalau di bawahnya sudah rame ya nggak kedengeran. Contohnya ibaratnya gini, dengan di atas kursi lah ya, di atas kursi ngasih pengumuman. Nah teman-teman jenengan di bawahnya itu ngobrol sendiri-sendiri ya kan gak kedengeran, walaupun jenengan paling tinggi posisinya, tapi karena di bawah itu sudah rame, nah ya nggak kedengeran. Soalnya jenengan pakai frekuensi lebih tinggi, makanya diganti frekuensinya 5 gitu. 2,4 nya kalah gitu, karena sinyal itu kan berada di udara ya. Nah udara di sini sinyalnya udah banyak. Ya mungkin kalau jenengan sekarang buka HP, cek hotspot aja sudah banyak kan, mungkin lebih dari 3-4 nama hotspot. Nah artinya jaringan 2,4, frekuensi 2,4 sudah banyak, jadi kalah lah gitu. Biasanya kalau pingin kuat ya kita tembak dengan yang 5 dulu, nanti baru dipakai 2,4 nya di bawahnya gitu. Jadi dari sini 5 MHz ya, 5 GHz tembakan ke luar, di sana ditangkap lagi sampai yang 5 GHz, turun ke bawah, di bawah kemudian diganti yang 2,4 lagi, jadi lebih kuat seperti itu. Nah, kita dulu praktek pakai ini. Kita coba ini power beam, ini light beam. Ada juga kita punya air grid tapi udah dipasang di luar. Nah ini beberapa alat jaringan yang dipakai. Nah, juga di sini praktek anak-anaknya itu pakai fiber optik ya. Ini alat fiber optik yang biasa dipakai buat anak-anak ya, kita sesuaikan dengan materi pelajaran lah. Anak pelajaran sekarang udah jaringannya, kabelnya sudah banyak ya, nggak cuma fiber optik, nggak cuma pakai kabel twisted pair ya. Nah kita juga anak-anak kita kasih pelajaran di TJPL itu fiber optik. Ini tangnya, ini pengupasnya, ini alat yang buat motongnya juga. Nah, kita punya 6. Ini ada APM juga, ada light source juga, ini senternya. Jadi ini tang Miller ya, stripper. Ini tang tube buat motong kabelnya. Ini buat ngecek jaringannya. Untuk konektornya kita pakai konektor ini, konektor hub ya. Ini konektor hub, ini konektor fiber optik ya, ini ya. Ini konektor fiber optik. Kalau kabelnya pakai kabel juga. Ini yang 1000 meter ya, praktek. Ini kalau ini panjangnya cuma 100 meter. Iya, 100 meter itu 1000 meter. Itu anak-anak praktek pakainya ini. Jadi mereka walaupun kita nggak punya alat buat nyambung kabelnya, jadi anak-anak itu kita kasih kabel, kemudian nanti kita praktek supaya mereka bisa memasang konektor ke kabel fiber optik dengan cara manual. Beberapa ada yang berhasil, tapi lebih banyak yang gagal.
Karena di sini kan kalau jenengan bisa lihat ini kan kabelnya kecil ya. Udah pernah lihat kabel fiber optik? Udah pernah lihat belum? Paling pakai yang abu-abu itu biasanya Pak. Yang UTP ya. Ini kabel fiber optik seperti ini. Barangkali mau lihat. Ini kan kecil sekali ya. Ini yang single core ya. Nanti kan ketika sudah dikupas ini kita pisahkan, nanti kita bukan kita potong ya. Ini kan apa namanya masih satu kesatuan. Nanti kita kupas. Matangnya udah. Nah ini kan ada 2 lubang ya, kita pakai lubang yang kecil. Nah ini kita kupas supaya lubang luarnya itu kita buang. Nah, ini nanti kan cuma tinggal yang kayak kaca ini ya. Nah ini yang namanya fiber optiknya ini nih. Ini fiber optiknya. Nah, kalau yang biru ini namanya cladding. Cladding itu berarti pelindung core ya, pelindung fiber optiknya. Nah nanti ketika mereka praktek itu apa namanya dimasukkan ke sini. Nah ini kan konektornya. Ya. Nah, ini kita buka. Ini konektornya macam-macam ya. Ini tipe konektornya konektor SC namanya. Ya. Nah nanti dimasukkan ke dalam sini. Ya. Nah, patah. Nah ini resikonya fiber optik seperti itu, mudah patah. Nah, jadi kalau misalnya dia kena hentakan, kemudian dia membentuk sudut apa namanya 90 derajat, dia langsung patah. Jadi kena hentakan ya patah dia. Ya. Kalau pakai kabel UTP itu kan nggak masalah ya, mau ditekuk-tekuk kayak apapun aman. Ya. Tapi kalau kabel ini enggak, ini fiber optik, nanti di dalamnya ada lubang kecil ya. Ini. Ya. Nah tapi ini posisinya harus dalam kondisi on dulu. Ya. Ini dalam kondisi on. Ya, ini di atas, nanti ketika dia sudah dimasukkan dia dikunci supaya off tuh, nanti baru ditutup ya nanti ini. Tapi ini ya seperti kita masang kabel ya, kabel jack ya, ini kan penguncinya itu kita masukkan dulu. Baru ini kita masukkan kabelnya dalam. Nah nanti setelah itu tutup seperti ini ya, tutup, nanti kita kunci. Dan ini mudah sekali lepas, beda dengan kabel UTP ya. Kalau kabel UTP itu kan kuningannya kuat karena ditekan sih jadi satu. Nah ini baru kemudian kita kunci pakai penutupnya ini. Nah klek udah. Ini kalau sudah dikunci klek bunyi itu nggak bisa dilepas lagi. Ini 1 kali pakai juga, sama seperti konektor J45 juga 1 kali pakai kan. Ini juga sama 1 kali pakai seperti itu. Ini kita praktek anak-anak juga kita ajari apa namanya memasang kabel FO gitu. Tapi di kelas 2. Kalau di kelas 1 baru yang kurikulum sekarang. Karena kurikulum sekarang di capaian pembelajarannya anak-anak harus tahu tentang kabel jaringan selain kabel apa UTP, STP juga kabel FO juga ini. Ya. Tuh. Jadi kabel FO-nya kita sengaja beli yang 1 gulung sekali. Jadi ketika praktek kurang ya potong lagi. Tidak masalah. Kalau kabel UTP STP kita biasanya belinya gulungan 1 gulung gitu. Yang isi 300 meter lah 1 gulung. Ya prakteknya di sini seperti itu. Jadi anak-anak diajari apa masang kabel jaringan. Ada 2 kabel jaringan kita pakai, kabel twisted pair, jenis twisted pair ya. Tapi kita pakainya yang UTP, bukan yang STP. Kalau yang STP itu kan outdoor. Ya, yang biru ini, yang biru bukan biru yang ini ya, tapi yang biru yang gede ini. Ya, ini jenisnya STP ini. Ini yang STP, tapi kalau biru yang ini UTP, kecil biasa. Ya. Memang ukurannya jauh lebih besar ini, yang ini agak gede. Ya. Nah, kita nggak punya. Itu biasanya kita belinya bukan gulungan, tapi meteran, karena sesuaikan kebutuhan. Ya itu yang di atas ini. Ya ini kan lebih ya, kita gulung di atas. Jadi anak-anak di sini untuk materi jaringannya kita ajari setting jaringan karena pengkabelan ada 2 kabel jenis twisted pair sama fiber optik ya. Untuk setting jaringannya, manajemen jaringannya anak-anak kita kasih mikrotik. Jadi mereka belajar nyeting mikrotik juga. Nah, harapannya lulus itu mereka paling nggak bisa setting mikrotik.
Kan kalau sudah bisa setting mikrotik kan bisa usaha voucher ya. Jadi kan kita ajari juga tuh tower ya, mereka ini cara pasang jaringannya tower ke tower kayak gini, alatnya ini ya. Jadi kita kasih tahu mereka. Tapi nggak tahu nanti ketika sudah lulus apakah mereka prakteknya atau tidak kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita kasih materinya aja, dalam artian barangkali ada yang mau berwirausaha sudah tahu alatnya, sudah tahu cara settingnya, ya, kabelnya sudah tahu, topologinya juga sudah tahu, jadi anak-anak bisa explore lah ketika mereka sudah selesai sekolah. Tapi sampai hari ini belum ada yang mencoba. Beberapa sih ketika mereka belajar di sini mau mencoba berwirausaha seperti itu. Cuma pada kenyataannya kan modalnya cukup besar. Ya. Itu bukan bikin towernya aja lumayan. Satu tower alatnya juga ini harganya lumayan. Ini kalau kita beli satu set ini ada roket sama ini beda terpisah ya. Ini roket ini sama seperti pemancar, sama seperti access point. Nah, tapi ini sektoral namanya. Jadi ada dua ini ya. Ini dua alat yang terpisah kita jadikan satu. Nah, ini kalau kita beli satu set ini 4 jutaan. 4 juta ini ya. Kalau power beam harganya 12 sampai 14. Kalau LED beam itu harganya kemarin terakhir itu sekitar 800-an. Kalau mikrotiknya ini yang harganya 5 juta. Mikrotiknya 5 juta ke atas, ini 5 jutaan. Kalau router board yang itu 1,5 jutaan. Kalau yang ini 800 ribuan harganya. Kalau ini yang FO nya satu set AB ya, karena kan satu ini ya ini namanya konverter ya, jadi dia fungsinya mengubah sinyal listrik ke cahaya. Jadi sinyal listriknya itu kan dari kabel UTP ya, dari sini. Nah, nanti diubah menjadi cahaya dipancarkan melalui kabel FO itu. Jadi ada 2 pasang ya, itu alatnya seperti ini jaringannya. Jadi kita kemarin sengaja nyoba, jadi supaya anak-anak juga tahu ternyata masang jaringan FO itu seperti ini. Nah, ini kan kabel bawaan ya, kita beli juga sudah ada yang satu set ya, jadi nggak perlu kita pasang manual. Nah, nanti tinggal anak-anak itu di konverternya ini disesuaikan. Jadi kalau misalnya contoh ya, dari kabel jaringan biasa ya, dari kabel jaringan biasa kan masuknya ke sini. Nah, nanti untuk FO-nya ada di sini. Nah, nanti ini tinggal kita masukkan konektor yang di sini. Nah, ini sengaja ditutup ya. Ini kenapa ditutup? Karena konektor ini kan dia ujungnya sensitif sekali ya. Dia ujungnya ini kan lubangnya kecil. Kalau misalnya dengan mau lihat, barangkali di kampus belum pernah lihat kabel FO. Nah, ini kan nanti kita masukkan ke dalam sini. Ini kita buka dulu. Nah, di ujungnya nanti ada yang menyala. Nah, ya, ini pakainya cahaya ya. Nah, ini FO. Nah, kenapa ditutup? Kalau misalnya dia tidak ditutup, kemudian ujungnya di sini ujung konektornya ini kena tangan, kotor, debu dan lain-lain, kan dia bisa tersumbat. Ketika dia tersumbat, nanti dia nggak bisa menghantarkan cahaya lagi. Jadi ini ditutup. Alasannya seperti itu. Ya, jadi nanti dari sini, ya, dari alat ini, nah, nanti ini kita tinggal masukkan saja. Nah, nanti dari si alat ini fungsinya nanti mengubah sinyal listrik yang dari jaringan kabel ya, diubah, dikonvert di sini dari listrik menjadi cahaya, kemudian nanti di sini akan dipancarkan lewat sini. Nah, nanti di sini juga akan ada konverter lagi ya, nanti masuk dari cahaya diubah ke listrik ya, nanti baru keluar ke jaringan komputer yang di luar. Nah, kalau di sini kan berarti kan dari modem ke mikrotik dipindahkan ke konverter sini, masuk, nanti dari sini keluar ya sampai ke gedung sana, gedung sebelah seperti itu. Cuma lagi mati kondisinya karena kabelnya putus. Jadi di sini anak-anak sudah sedikit ada gambaran tentang jaringan. Ya, baik jaringan yang lokal maupun jaringan hotspot jaringan luar. Gitu. Walaupun nanti
memang anak-anak itu harus ini ya, dalam arti tidak semua pingin apa ya namanya, ada yang pinginnya di jaringan, ada yang pinginnya di pemrograman, ada juga yang di desain ya. Nah di sini kan ada pelajaran apa namanya, pemrograman dasar, ada desain grafis di kelas 1 ya, mati kelas 1, dan jaringannya. Jadi beberapa anak yang memang suka jaringan, mereka akan mendalami mikrotik. Tapi beberapa anak yang sukanya di pemrograman, mereka akan mendalami pemrograman, materi software pemrograman. Kalau yang beberapa sukanya desain, mereka akan mendalami desain. Cuma memang di sini itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya karena di sini jurusannya komputer jaringan ya, jadi lebih fokusnya ke jaringannya. Cuma di kurikulum Merdeka ini itu harus out of the box ya katanya ya, harus out of the box, jadi tidak harus berkaitan dengan jaringan saja, boleh dengan yang lain, yang penting masih di ranah komputer. Ya. Sekarang kan jurusannya bukan TKJ lagi, tapi TJKT ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Itu sekarang lebih luas ranahnya, bisa ke telekomunikasi yang lain. Nah di sini kita sudah MOU dengan Samsung mulai tahun ini, mudah-mudahan labnya sudah berjalan. Lab Samsung ada di luar, dan kita sedang mencoba untuk bekerja sama juga dengan Abata Bumayu ya. Nanti mereka bisa kita mintai untuk desainnya seperti apa, desain grafisnya seperti apa, belajar desain seperti apa ya. Kalau yang di Samsung itu kita mencoba ngasih anak-anak itu tentang dunia Android gitu. Cuma belum berjalan karena baru MOU-nya baru tahun ini. Jadi nanti insya Allah tahun ajaran 2022-2023 itu bisa berjalan. MOU-nya baru tahun 2022 ini, baru MOU, labnya sudah ada, lab Samsungnya sudah ada di gedung sana sebelah. Jadi tapi belum berjalan. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, dengan tuntutan pemerintah supaya anak-anak itu bisa bersaing di dunia luar ya. Jadi nggak cuma melulu paham jaringan ya, tapi juga yang lain seperti itu. Jadi kita mencoba kemarin kan dengan adanya kurikulum Merdeka, katanya harus kawin dengan industri. Yang mungkin kalau di kampus juga ada ya, kampus vokasi kan, itu ada kurikulum Merdeka juga kan di kampus. Itu juga mungkin kampusnya, kalau di kampus ranahnya lebih luas lagi ya, kerjasamanya juga bisa dengan banyak industri. Kalau kami di sini masih ya bahasanya baru belajar ya, jadi belum maju banget lah ya. Ini juga alatnya juga masih seperti ini, jadi belum tertata dengan bagus. Labnya juga masih berantakan, ini CPU yang mati masih ya, Pak? Berantakan juga. Ini CPU yang usianya sudah di atas 5 tahun rata-rata yang mati itu ya. Jadi pemakaiannya memang di sini ketika pembelajaran itu dipakai maksimal ya, dalam arti hampir setiap hari dipakai labnya. Jadi nggak ada lab nganggur di sini. Ketika pembelajaran itu labnya 3 lab ini selalu digunakan. Karena ada 4 jurusan, kan ada 1 pelajaran informatika yang semua jurusan ada. Jadi labnya nggak pernah kosong. Itu paling kosong sejam 2 jam masih dipakai lagi. Gitu. Jadi lab 3 lab ini malah kadang-kadang gurunya itu rebutan. Ya, karena labnya terbatas, sedangkan materinya sekarang hampir semuanya itu menuntut untuk anak-anak explore ya. Jadi anak dikasih materi, kemudian explore, mereka disuruh untuk nyari referensi juga ya, dengan kurikulum Merdeka. Akhirnya labnya nggak pernah nganggur. Kalau dulu ketika TKJ pertama itu kan lebih banyak teori ya, prakteknya nggak begitu banyak. Kalau sekarang dibalik, prakteknya yang banyak, teorinya mereka sebisa mungkin bisa mencari referensi di luar. Selain dari gurunya juga disuruh nyari materi. Dengan kurikulum 2013 itu kan buku modulnya nggak ada. Jadi cuma dikasih silabus, ini silabusnya, capaiannya ini. Nah, nanti gurunya bisa nyari materi sendiri, anak-anak disuruh nyari materi tambahan gitu. Mungkin kalau di kampus jauh lebih
lebih terasa ya kurikulum merdekanya. Kan biasanya dosen cuma ngasih ini materinya, ini tugasnya gitu. Jadi kan kurikulumnya benar-benar diterapkan. Kalau di sekolah kan harus didulangi gitu. Nah, kalau mahasiswa itu kan tuntutannya adalah mereka harus bisa mengembangkan sendiri ya. Tapi kalau anak-anak sekolah kan kalau selalu mengembangkan sendiri ya, kalau nggak diawasi ya nontonnya YouTube, main game online, kayak gitu. Jadi harus dipantau memang, makanya dipasang CCTV juga alasannya supaya mereka bisa terpantau. Gitu. Jadi seperti inilah kondisi labnya, jaringannya, topologinya seperti ini. Mungkin nanti kalau mau digambarkan bisa sedikit saya gambarkan topologinya. Nah ini kalau ini ruangan ini buat guru TKJ-nya, basecampnya di sini. Makanya agak berantakan ya, karena kebanyakan mayoritas gurunya laki-laki. Ya, mungkin kalau perempuan lebih rapi ya dibandingkan laki-laki. Kita saya gambarkan topologinya. Itu saya ditanyakan nanti saya gambar. Jeda di sini.